Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Putri Permata dari kelas 2B Keuangan nomor absen 4 yang akan membahas tentang filsafat perilaku organisasi. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih definisi dari perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku individu dan kelompok di suatu organisasi, serta untuk mengetahui dampak kinerjanya baik individual, kelompok maupun organisasi. Kali ini saya akan membahas 3 subtopik dari filsafat perilaku organisasi. Yang pertama yaitu kerangka Hofstede, yang kedua culture shock, yang ketiga persyaratan pokok dalam pembuatan suatu organisasi. Yang pertama yaitu kerangka Hofstede. Kerangka Hofstede adalah pendekatan yang dibuat oleh Gerd Hofstede pada tahun 1970 untuk menilai dan menganalisis suatu kultur yang saat ini dijadikan referensi oleh para ahli. Menurut Robbins and Judge, kerangka Hofstede terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama yaitu jarak kekuasaan. Power distance merupakan sifat kultur nasional yang mendefinisikan bahwa tingkatan dalam institusi dan organisasi itu tidak sama. Namun melalui dimensi ini dapat mengukur sejauh mana kekuasaan yang tidak seimbang yang harus diterima oleh karyawan dalam institusi dan organisasi. Negara dengan jarak kekuasaan tertinggi terletak di Malaysia karena para karyawan harus mengikuti alur perintah dari manajernya. Sedangkan negara dengan jarak kekuasaan terendah adalah Denmark. Karena di sana baik manajer maupun karyawan itu memandang bahwa diri mereka itu sama. Yang kedua yaitu individualisme versus kolektivisme, di mana pada dimensi ini berkaitan dengan group attachment. Individualisme merupakan sifat kultur nasional yang dimiliki oleh seseorang yang lebih suka untuk bekerja secara individu dibandingkan menjadi anggota dalam suatu kelompok. Contoh negara dengan individualisme tertinggi adalah Amerika Serikat karena mereka itu sangat dihargai. Sedangkan contoh negara dengan individualisme terendah adalah Pakistan karena mereka sangat ketergantungan dengan organisasi. Kolektivisme adalah sifat kultur seseorang yang menekankan kerangka sosial, di mana individu mengharapkan orang lain dalam kelompok mereka untuk melindungi dan menjaga mereka. Contoh negara yang menekankan kolektivisme adalah negara Jepang. Yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian, yang merupakan sifat kultur nasional untuk mengukur sejauh mana seseorang itu lebih memilih situasi yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Dengan kata lain, mereka itu berani mengambil risiko atau tidak. Contohnya yaitu negara Jepang. Yang kita tahu bahwa negara Jepang itu memiliki aturan yang wajib untuk ditaati oleh warga negaranya. Yang keempat yaitu orientasi jangka pendek versus orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang itu menunjukkan bahwa seseorang itu cenderung untuk melihat ke masa depan. Sedangkan orientasi jangka pendek, seseorang itu cenderung untuk menghargai masa lalu dan saat ini. Yang kelima yaitu maskulinitas versus femininitas. Maskulinitas adalah sifat kultur nasional yang mendefinisikan seberapa besar tingkatan kultur yang lebih menyukai peran-peran maskulin tradisional. Maskulinitas sendiri cenderung dimiliki oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan femininitas merupakan sifat kultur nasional yang dimiliki oleh wanita. Contoh dari maskulin tradisional adalah pencapaian, kekuatan, dan pengendalian yang memandang pria dan wanita memiliki kedudukan yang sejajar. Berikut ini saya tampilkan tabel yang berisi contoh negara-negara yang termasuk ke dalam 5 dimensi kerangka Hofstede tadi. Selain dari 5 dimensi Hofstede tadi, saya menemukan 2 tambahan dimensi dari sumber lain, yaitu prestasi versus pengetahuan. Prestasi merupakan kuantitas hidup, sedangkan pengasuhan merupakan kualitas hidup. Kuantitas hidup di mana derajat, nilai-nilai perolehan uang, dan barang-barang material, kompetitif, dan ketegasan dianggap penting bagi seseorang. Sedangkan kualitas hidup merupakan pengukuran seseorang yang dapat menghargai hubungan, menunjukkan kepedulian, dan kepekaan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran orang lain. Yang ketujuh adalah kemampuan atau indulgens, merupakan susunan sosial dalam masyarakat yang sangat bertoleransi dalam mengekspresikan hasrat dan perasaan. Berikut ini contoh negara yang terdapat dalam ketujuh dimensi Hofstede tadi. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu culture shock. Menurut Brick, culture shock adalah istilah yang diberikan
untuk gejala yang ditampakkan ketika seseorang terdesak untuk melakukan peranan yang normal dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksi sosial, berbisnis, dan sebagainya dengan cara yang tidak biasa. Culture shock sendiri dapat berupa perasaan terkejut, gelisah, dan keliru yang dirasakan oleh seseorang untuk mengenali budaya barunya atau budaya yang kurang dikenali. Contohnya adalah negara Jepang yang memiliki aturan yang wajib ditaati oleh warga negaranya. Terlebih lagi untuk turis yang akan berkunjung sana, karena warga negara Jepang sendiri itu peduli dengan kebersihan negaranya. Apabila turis tidak mengetahui hal tersebut, maka ia akan mendapatkan sanksi seperti membayar denda yang cukup mahal. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan dampak dari culture shock secara psikologis dan akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Seringkali culture shock dikaitkan dengan terjadinya perubahan sosial, karena perubahan sosial itu terjadi apabila seseorang dihadapkan dengan budaya yang berbeda dengan tempat tinggal asli mereka sehingga sulit untuk mengenali lingkungannya. Perubahan sosial itu terjadi karena seseorang atau karyawan pekerja itu bermigrasi dan dihadapkan dengan budaya yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggal mereka, maka mereka akan cenderung mengalami perasaan kehilangan untuk mengenali lingkungannya yang sifatnya berantai karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar. Kemudian ada 4+1 tahapan proses dalam culture shock. Yang pertama adalah tahap bulan madu atau euforia, di mana seseorang itu sedang berkunjung ke lingkungan baru atau melakukan perjalanan bisnis singkat pada hari libur. Yang kedua yaitu tahap krisis atau shock, di mana lingkungan baru itu mulai berkembang dan isu-isu kecil saja itu dapat menjadi masalah yang cukup besar. Yang ketiga yaitu tahap adaptasi atau transition, di mana seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya barunya. Yang keempat tahap penyesuaian diri atau acceptance, di mana seseorang dapat mengembangkan cara baru untuk berperilaku dengan sukses. Kemudian plus satunya adalah tahap kembali atau reverse culture shock, di mana seseorang itu jika tidak mampu untuk menghadapi culture shock lebih baik kembali ke tempat asalnya saja. Kemudian terdapat 3 dimensi ABC dalam culture shock, yaitu A for affective yang berhubungan dengan perasaan emosi, B for behavior yang berhubungan dengan budaya dan pengembangan keterampilan dalam bersosialisasi, C for cognitive yang berhubungan antara hasil dari dimensi affective dengan dimensi behavior. Lanjut pada subtopik yang terakhir, yaitu persyaratan pokok dalam pembuatan suatu organisasi. Terdapat 4 syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan organisasi. Yang pertama yaitu adanya visi dan misi, supaya mudah untuk menyusun organisasi dan terhindar dari diskusi yang tidak menjerumus pada organisasi. Kedua adalah keselarasan tujuan, di mana tujuan dari setiap anggota itu harus jelas dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai dalam organisasi. Sehingga diperlukan syarat yang ketiga yaitu adanya struktur jabatan, supaya tujuan organisasi dapat terlaksana dengan adanya syarat yang keempat yaitu pembagian tugas kerja yang menjadi tanggung jawab setiap kelompok sesuai dengan divisi masing-masing. Untuk menghasilkan keputusan rancangan organisasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa hal berikut ini, yaitu spesialisasi kerja untuk membagi aktivitas yang dilakukan organisasi dalam tugas-tugas yang terpisah. Kemudian departementalisasi untuk melakukan tugas yang dikelompokkan secara bersama. Yang ketiga yaitu rantai komando dari wewenang tingkat organisasi tinggi ke rendah dengan menegaskan siapa dan melapor kepada siapa. Kemudian rentang pengendalian menunjukkan bahwa ketua organisasi dapat mengelola tugasnya dengan efisien dan efektif untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi dalam organisasi nantinya. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi merupakan alat ukur untuk mengambil keputusan yang diberikan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, sedangkan desentralisasi adalah pengukuran anggota organisasi dapat memberikan masukan atau bahkan membuat keputusan bagi organisasinya. Yang terakhir yaitu formalisasi, di mana para anggota dapat melakukan tugas-tugas organisasi yang dipandu oleh berbagai aturan dan prosedur yang berlaku. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.